Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i mursalin sayyidina wa nabiyyina Muhammadin khatamil anbiya'i mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, pertama-tama yang paling utama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rahmat hidayah serta inayahnya sehingga kita dapat berkumpul, sehingga kita dapat beribadah dengan tenang gitu. Beribadah dengan sehat jasmani dan rohani kita. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita baginda agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari zaman kezaliman hingga zaman kearifan. Langsung saja di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai tentang pengertian agama dalam kontekstual filsafat menurut pandangannya, yaitu Profesor Dr. Ahmad Tafsir. Saya mengutip dari buku karangannya beliau, yaitu yang berjudulkan Filsafat Umum. Mungkin langsung saja mengenai tentang pengertian agama di sini yang dijelaskan dalam bukunya. Jadi kisahnya, dulu Adam dan Hawa itu berada di surga. Demikian menurut Islam dan beberapa agama lain. Lalu Tuhan menginginkan mereka hidup di dunia untuk sementara. Tuhan berkata kepada Adam dan Hawa, "Berangkatlah kalian ke dunia." Timbul kekhawatiran, bagaimana caranya hidup di dunia itu? Tuhan memberikan jaminan, nanti kalau Adam dan Hawa sudah sampai di dunia, Tuhan akan mengirimkan petunjuk. Isi petunjuk itu ialah tentang cara hidup di dunia. Peraturan tentang cara hidup di dunia inilah yang disebut agama. Berdasarkan berbagai bahan bacaan kita, yaitu mengetahui bahwa definisi agama banyak sekali. Jadi banyak, ada yang mengartikan sebuah kepercayaan, ada yang mengartikan sebuah keyakinan, dan yang lain sebagainya. Jadi dari sekian banyak definisi itu, agaknya dapat dibagi menjadi dua kelompok gitu. Yang pertama ialah definisi agama yang menekankan segi rasa iman. Jadi yang pertama itu rasa iman atau kepercayaan. Untuk yang kedua itu menekankan segi agama sebagai peraturan tentang cara hidup. Kombinasi kedua-duanya mungkin merupakan definisi yang lebih menandai tentang agama gitu. Dan agama ialah sistem kepercayaan dan praktek yang sesuai dengan kepercayaan tersebut. Nah, dapat juga agama diartikan itu peraturan tentang cara hidup lahir batin. Nah, dari sini dapat kita pahami, terutama dalam kontekstual filsafat pendidikan Islam ya, terutama filsafat karena Islam, maka kita khususkan kepada agama Islam. Dari agama Islam ini terbagi menjadi dua gitu. Ada yang sifatnya ubudiyah dan furu'iyah. Nah, ubudiyah ini yang sifatnya kepada beribadat gitu. Beribadat kepada Allah. Ya juga termasuk kepercayaan gitu, kepercayaan. Tapi yang sifatnya furu'iyah gitu. Furu'iyah itu ya keseharian gitu, tingkah laku keseharian. Antara kalau untuk ilahiyah itu sama Allah. Begitupun juga ubudiyah. Tapi kalau untuk yang furu'iyah lebih kepada untuk jenjang sosial sesama manusia gitu. Dan begitupun juga kita memasuki konsep untuk cinta ya kan. Cinta itu ada yang terbagi menjadi, maksudnya cinta itu terbagi menjadi 4 gitu. Lebih cintanya ini lebih memuji ya, memuji. Allah itu memuji dirinya sendiri,
Allah memuji makhluknya, makhluknya memuji Allah, dan makhluk memuji makhluk. Nah, dari situ sudah terlihat yang namanya sifat kontekstual agama di situ. Dan maksudnya pengertian agama yang dikutip oleh Profesor Dr. Ahmad Tafsir ini sebenarnya ya tadi terbagi menjadi dua itu. Berbagai agama apapun. Jadi ada yang sifatnya satu kepercayaan ataupun keyakinan, yang kedua lebih ke bagaimana cara dia hidup gitu, hidup tatanan hidup di dunia gitu, baik secara lahir maupun batin gitu. Jadi tidak hanya sebatas kisah Nabi Adam dan Hawa itu diturunkan semata-mata cuman hanya sebatas hukuman oleh Allah gitu, karena Allah yang maha tahu, Allah yang maha segala-galanya gitu. Karena fi'li kulli mumkinin aw tarkuhu gitu. Ketika Allah bebas gitu ingin melakukan apapun. Dan Allah itu juga bebas bisa walaupun tidak melakukan apapun gitu. Tapi di satu sisi ada pertanyaan gini. Bagaimana kalau misalkan Allah itu kan maha segalanya, maha bisa apapun. Bisa enggak gitu? Allah itu misalkan apa ya? Misalkan dari sifatnya Allah tidam, kekal gitu. Nah, dari kekalnya ini Allah bisa enggak? Allah itu merusak dirinya sendiri misalkan gitu. Ini yang walaupun cara pemikirannya frontal banget ya gitu. Ada pertanyaan seperti itu. Allah bisa nggak merusak diri sendiri? Katanya Allah itu kekal gitu, tidam, bako, kekal. Tapi Allah bisa nggak? Karena Allah itu kan maha segalanya. Bisa nggak dia itu merusak terus bangkit kembali dengan sendirinya? Nah, dari situ ya bisa saja gitu. Bisa saja. Bisa, Allah karena bisa melakukan. Tetapi di satu sisi Allah memiliki sifat mukjizat gitu. Mukjizat Allah itu sifat mukjizat, Masya Allah, astagfirullah. Sifat mustahil Allah itu adalah fana. Fana itu artinya rusak kan. Nah, dari situ berarti Allah itu memungkiri gitu. Tidak bisa Allah itu merusak dirinya sendiri dari situ. Walaupun Allah itu sifatnya adalah kekal abadi selama-lamanya. Allah tidak membutuhkan makhluknya. Dan dari situ bisa dilihat yang namanya kontekstual agama ini tadi menurut Profesor Dr. Ahmad Tafsiri, yang namanya agama itu dua konsep, itu kepercayaan dan bagaimana dia hidup berada di dunia baik secara lahir dan batin. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah-salah kata, kekurangan. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Untuk semua kesalahan itu datangnya dari diri saya sendiri, untuk segala kebenaran itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Sekian dari saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wal 'afwu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.